Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families, bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap kita semua sehat dalam lindungan Tuhan. Boleh sama-sama kita buka Alkitab kita pada kitab Yesaya 40 ayatnya yang ke-29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Kita sama-sama tahu bahwa di dalam Tuhan kita punya kekuatan yang baru, kita punya semangat yang baru. Boleh sama-sama kita merenungi, kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita memuji nama Tuhan karena hanya Tuhan yang layak kita sembah. Terima kasih Tuhan. We
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, di pagi hari ini kami boleh berada di dalam keadaan yang baik. Kami sehat, kami kuat, kami percaya di sepanjang malam yang kami lalui bersama dengan Tuhan. Oleh kasih anugerah Bapa, pagi hari ini kami boleh menyambut hari yang baru ini dengan penuh ucapan syukur. Hari yang penuh berkat bagi kami yang akan kami jalani bersama dengan Tuhan di sepanjang hari. Dan sebelum Tuhan kami melaksanakan segala aktivitas kami, melaksanakan tanggung jawab apapun yang Tuhan percaya kepada kami datang kepada Tuhan pagi hari ini. Kami akan dengarkan firman Tuhan, kami belajar firman Tuhan karena kami percaya sungguh firman Tuhan menjadi penolong, kekuatan, terang bagi kami, bahkan pengharapan bagi kami. Terpuji namamu, urapi hamba-Mu yang terbatas ini, urapi firman Tuhan, urapi kami semua jemaat yang menyaksikan acara Saat Teduh di pagi hari ini, baik kami ada di Luhuk maupun ada di Palu, bahkan dimanapun saudara-saudara kami berada menyaksikan acara ini. Tuhan, buka hati pikiran kami, lawat kami semua. Roh Kudus, tolong kami agar firman-Mu dapat kami mengerti, kami dimampukan untuk mengerjakannya dalam seluruh hidup kami. Terpuji namamu, kami ucap syukur dengan penuh sukacita sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, keluarga HCC, jemaat yang ada di Luhuk maupun yang ada di Palu, bahkan di mana saja saudara-saudara yang sedang menyaksikan acara ini, simpatisan kami dimanapun berada, pagi hari ini kita boleh bersyukur kalau kita saat ini dalam keadaan yang baik, kita masih sehat, kita masih kuat. Kita percaya sungguh penyertaan Tuhan sungguh nyata bagi kita. Kita orang-orang yang ditolong oleh Tuhan dan akan terus ditolong oleh Tuhan, sehingga situasi apapun yang kita hadapi, kita akan tetap kuat karena kita percaya kita punya Allah, punya Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Baik, di pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, kita akan kembali belajar firman Tuhan dalam seri pengajaran tentang kasih. Di sepanjang bulan ini kita akan belajar tentang kasih. Baik, mari kita lihat satu ayat firman Tuhan dalam 1 Korintus 13 ayat 7 berkata, Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Dan khotbah pagi hari ini berjudul kasih, percaya segala sesuatu. Ia percaya segala sesuatu. Firman Tuhan yang kita baca dan renungkan pagi hari ini, kalau sekilas kita renungkan ayat firman Tuhan ini, sekilas kita renungkan dengan akal pikiran kita, itu akan kontradiksi dengan pemikiran kita ataupun pendapat kita. Mengapa saudara-saudara? Karena wajarkah kita mempercayai segala sesuatu yang ditawarkan oleh dunia ini? Dapatkah kita mempercayai semua berita-berita yang disuguhkan oleh dunia ini melalui medsos? Berita-berita yang akan terjadi yang kadangkala kita tidak tahu pasti dari mana sumbernya. Yang berikut, wajarkah kita dapat kita mempercayai setiap orang yang datang kepada kita menyampaikan sesuatu ataupun menyampaikan sesuatu yang kelihatannya baik, tetapi kenyataannya banyak orang yang tidak dapat dipercaya sepenuhnya. Karena fakta dalam kehidupan kita di dunia ini, banyak orang yang kena tipu oleh orang-orang lain dengan menawarkan sesuatu yang kelihatannya baik, yang kelihatannya sangat berguna bagi kita. Kenyataannya tertipu. Bahkan kita kadangkala teman kita sendiri walaupun kita sudah kenal dengan baik, kadangkala kita juga jadi korban Jadi korban kena tipu karena kita percaya orang lain dengan sangat mudah. Nah, saudara, untuk kita dapat memahami untuk kita dapat mempercayai dan dapat mengimplementasikan ayat firman Tuhan yang kita baca tadi, marilah kita baca satu ayat lagi di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. Berkata, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah itu adalah kasih. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ada beberapa hal yang dapat kita pahami dengan ayat yang kita baca tadi. Kasih itu, ia percaya segala sesuatu. Nah, saudara, yang pertama di sini Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Korintus tentang pribadi Allah sendiri. Karena Allah itu dikatakan adalah kasih. Jadi kasih, ia atau Allah sendiri
mempercayai segala sesuatu. Nah, saudara-saudara, kita pahami di sini dalam konteks ini bahwa Allah yang kita percaya, Allah yang mengasihi kita, Allah yang bertanggung jawab seluruh kehidupan kita, Allah yang melihara kehidupan kita, Allah yang menjaga kehidupan kita, Allah sumber dari segala yang kita butuhkan. Oleh sebab itu, dalam segala situasi apapun yang sedang terjadi saat ini, apapun yang sedang terjadi dunia, mari kita percaya Tuhan, mari kita percaya Allah sungguh-sungguh dengan tidak meragukan kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Dalam situasi yang sulit, dalam keadaan kita sakit, dalam keadaan kita sembuh, dalam keadaan kita punya uang, punya berkat melimpah, mari kita percaya Tuhan. Ya. Mari kita mengimani semua firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan. Kita percaya. Ya. Karena di sana ada janji Tuhan, ada pengharapan, ada teguran, ada didikan Tuhan. Itu yang harus kita percaya. Sehingga dalam situasi apapun yang terjadi di dunia ini, saudara-saudara, apapun yang sedang ditawarkan oleh dunia ini, kita akan melihat satu hal yang positif. Ya. Kalau kita bergantung sepenuhnya pada Tuhan, mempercayai apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ya. Mari kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita jangan meragukan kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Dalam keadaan sulit pun, situasi apapun, ya, kondisi apapun yang sedang terjadi, keadaan seperti apapun yang kita hadapi, mari kita percaya Tuhan. Mari kita percaya firman Tuhan yang sudah kita baca dan renungkan. Karena di sana ada janji Tuhan yang memberikan kita kekuatan dan pengharapan. Di sana kita ditegur Tuhan, dididik oleh Tuhan, diberikan pengharapan, diberikan kekuatan lewat iman percaya kita terhadap kebenaran firman Tuhan ini. Maka kita akan dikuatkan sehingga apapun yang sedang terjadi, kita akan terfokus kepada Tuhan dan mempercayai apa kata firman Tuhan. Dan yang kedua, saudara-saudara, dalam konteks ini juga Tuhan mengajarkan kepada kita untuk tidak selalu berpikir negatif kepada orang lain, tetapi dapat melihat hal-hal yang positif yang ada pada orang-orang tersebut, sehingga kita akan fokus kepada Tuhan. Dengan iman kita yang terfokus kepada Tuhan, kita tidak akan terpengaruh dengan tawaran-tawaran dunia yang tidak pasti, tapi kita mempercayai sungguh bahwa kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi orang lain, apapun keadaan orang tersebut, mari kita mengasihi dia. Mari kita melakukan kasih, karena kasih itu tidak memandang siapapun, kasih tidak melihat keadaan orang tersebut, tetapi kasih itu mengajarkan kita untuk berkorban di dalam segala hal, mempercayai segala sesuatu. Artinya kita mengasihi orang tersebut, karena lewat kita mengasihi orang tersebut, kita akan melihat bagaimana campur tangan Tuhan atas seluruh kehidupan kita. Mari kita mempercayai Tuhan, sehingga firman yang kita baca dan kita renungkan dapat kita lakukan dan dapat memberkati orang-orang di sekitar kita dengan sikap hidup kita. Yang ketiga, yang terakhir, dengan mengasihi, dengan mengasihi orang lain, Tuhan juga mengajarkan kepada kita untuk mengenal setiap orang yang dapat kita tolong, sehingga kita juga dapat mempercayai mereka dalam segala sesuatu. Dengan mengasihi, Tuhan mengajak kita untuk melihat bahwa orang-orang di sekitar kita perlu kita tolong, dapat kita lakukan apa yang mereka butuhkan. Kita mengasihi orang-orang di sekitar kita. Nah, saudara dalam Tuhan, di sepanjang perjalanan pelayanan Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini, semua orang yang ditolong oleh Tuhan, baik yang sakit, yang disembuhkan Tuhan, yang diikat oleh roh jahat, bahkan orang mati pun dibangkitkan, yang lapar ditolong oleh Tuhan. Adakah mereka menyakiti Tuhan? Tidak pernah kita mencatat orang-orang yang ditolong oleh Tuhan, orang-orang yang disembuhkan oleh Tuhan, orang-orang yang dibebaskan oleh Tuhan, mereka tidak pernah menyakiti Tuhan. Artinya apa, saudara? Kasih Allah itu sempurna dalam kehidupan kita, sehingga dalam kehidupan kita, marilah kita memahami bahwa kasih adalah Allah sendiri. Mempercayai segala sesuatu, kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Firman Tuhan apapun isinya yang kita baca, kita renungkan, itu yang harus kita percaya, itu yang harus kita pegang. Karena firman Tuhanlah yang menguatkan kita dalam segala situasi, dalam segala keadaan.
kita akan tetap dikuatkan, bahkan kita akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih pemenang dari setiap persoalan pun yang sedang kita hadapi di tengah dunia yang tidak pasti ini. Tuhan mengasihi kita tanpa pamrih. Tuhan mengasihi kita dengan sepenuhnya. Tuhan tidak pernah memperhitungkan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan telah berkorban untuk kita. Karena Dia mengasihi kita, marilah kita mengasihi orang-orang di sekitar kita. Marilah kita percaya Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam segala situasi yang kita hadapi di tengah dunia saat ini. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan, kami telah merenungkan firman-Mu, kami berjanji Roh Kudus yang memampukan kami mengerti, memahami, bahkan kami diberi kekuatan untuk melakukan firman dalam hidup kami. Hari itu kami belajar tentang kasih, yang kami percaya adalah Tuhan sendiri, yang kami percaya adalah firman Tuhan yang akan menguatkan, menuntun kami, memberikan kami kekuatan dalam kami menjalani hidup kami di tengah dunia, dalam situasi apapun, dalam tantangan masalah pun yang kami hadapi. Kami hanya fokus mempercayai Tuhan yang dapat mengandalkan, mempercayai firman Tuhan yang menjadi berkat, menjadi kekuatan, penolong bagi kami. Saudara-saudara kami semua yang menyaksikan acara ini, kami yang ada di Luwuk maupun di Palu, jemaat yang ada, yang dipercayakan kami dalam pengembalaan itu, bahkan saudara-saudara kami menyaksikan acara ini dimanapun mereka berada, yang ada di luar kota Luwuk, di luar kota Palu, di mana saya berada, Tuhan berkati mereka. Pergumulan mereka apapun yang berhadapi, Tuhan angkat, berikan mereka kekuatan, buka hati mereka, pikiran mereka, agar firman-Mu Tuhan tertanam, bertumbuh dan berbuah-buah bagi hidup kami. Karena firman-Mu menjadi kekuatan, penghiburan, penolong, pengharapan bagi kami. Terpuji nama-Mu, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.